Allahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, pemirsa, kita sudah masuki segmen terakhir dari program kita Cahaya Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini langsung saja kami berikan kesempatan pada ibu-ibu untuk bertanya kepada guru-guru kita. Silakan yang mau tanya angkat tangannya. Ya, baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah atau Ustaz, saya mau bertanya. Saya ini terlalu sibuk mengurusin anak ya. Kemudian itu memang suatu kewajiban buat saya. Sehingga saya ini merasa lelah dalam sehari-hari mengurus anak. Dan sampai untuk pergi tarawih itu terasa males gitu. Nah, di sini yang mau saya pertanyakan, apakah salah satu termasuk saya ini hibu dalam keduniaan gitu. Itu aja saja. Allah, baik, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Hilmi, fadhal. Ibu, yang ibu lakukan itu ibadah. Jelas-jelas ibadah. Seorang ibu menyiapkan makan untuk anaknya ibadah. Seorang istri menyiapkan makan untuk suaminya itu ibadah. Ya, tadi saya bilang di awal, jangan mengkotak-kotakkan. Karena apapun yang ibu-ibu lakukan semua asal diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala maka menjadi ibadah. Ya, Bu, tapi diatur saja. Masa iya menyiapkan makan, melayani anak, suami segala macam sampai kita lupa taraweh. Kalau tarawehnya tidak bisa full, jangan semuanya. Cukup ambil yang perlu-perlu saja. Atau kalau nggak bisa ke masjid silahkan di rumah. Ya, fattaqullah mastata'tum. Kata Allah, maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Yang penting jangan ditinggalkan semua. Yang pertama perlu diyakini yang ibu lakukan semua ibadah. Tapi diatur ada yang namanya skala prioritas. Silahkan jangan sampai urusan kita dengan keluarga sampai melupakan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal diatur saja bagaimana baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Sagah, Ustazah Lulung. Baik Bunda, Anda wanita, saya juga wanita. Anda capek, saya juga capek. Terus kenapa capek, terus kenapa nikah? Kalau nggak mau capek nggak usah kawin, nggak usah nikah, sendirian aja. Nah, ngomel kan aku. Jadi benar tadi Ustadz bilang, ketika dulu kita remaja, kita ibadah sebagai anak yang patuh. Ketika kita nikah, kita ibadah sebagai istri. Ketika kita punya anak, kita ibadah sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Jadi ibadahnya double. Maka ketika ibu lelah, jadikan lelah menjadi lillah. Kedua, benar tadi dinyatakan dalam hadis bahwasanya sholat perempuan lebih baik di rumahnya. Jadi kalau lagi nggak sempat ke masjid, di rumah ibadah juga. Wa qarna fi buyutikunna, diam-diam di rumah. Ya kan? Karena apa? Di masjid oke, di rumah oke. Yang salah nggak ke masjid, nggak sholat. Ke masjid kagak, sholat kagak, ngeluh doang. Nauzubillahi min zalik. Jadi anak adalah karunia dari Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Jadi ibu, capeknya ibu pahala sebagaimana disampaikan oleh guru kita tadi. Baik, tetap semangat. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Pak Dokter, izin saya mau tanya ini ya. Nah, batasannya bermewah-mewah itu apa sih? Kadang-kadang kan begini, ada orang yang senang berpenampilan bagus dan rapih. Kadang-kala ada pakai barang-barang yang branded ya. Kadang-kadang ada yang memang mobilnya juga pengennya mobilnya harus yang bagus gitu ya, yang branded, mobil yang mewah. Itu tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa umat Islam itu nggak susah, boleh dong kita baju. Nah, itu termasuk bermewah-mewahan nggak? Atau tidak, ada nggak batasan yang dimaksud dengan bermewah-mewahan ya gitu ya Bu ya? Gitu, silakan saja. Baik. Zuhud terhadap dunia bukan berarti kita harus jadi orang yang compang-camping kemana-mana. Ya, bukan harus kita tidak bisa punya apa-apa, tidak. Ya, zuhud terhadap dunia, kita boleh memiliki mobil mewah, kita boleh memiliki pakaian yang bagus, rumah yang bagus, tapi itu tidak menjadikan kita lupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ali bin Abi Thalib, ya Allah, letakkan dunia di tanganku saja, tapi jangan sampai masuk ke dalam hatiku. Allah. Maka silakan Anda punya mobil mewah, punya kendaraan mewah, berbaju bagus, tapi biasa-biasa saja. Ini semua kami tampilkan untuk syiar. Karena betul kata Ustaz tadi, umat Islam itu harus hebat, harus keren, harus punya izah kemuliaan supaya tidak disepelekan. Karena hari ini umat Islam banyak dikatakan kampungan, ya orang-orang bodoh, orang terpinggirkan segala macam. Tidak, kita buktikan bahwa orang Islam bisa keren, bisa hebat, tapi mereka hanya meletakkan dunia di tangan saja, tidak sampai ke dalam hatinya. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak guru-guruku. Bu,
Ya. Alhamdulillah kita udah banyak mengkaji tentang surah At-Takasur. Semoga apa yang disampaikan guru-guru kita bermanfaat bagi kita semua khususnya di bulan suci Ramadan untuk tidak bermewah-mewahan. Kalaupun kita beli barang yang kita pakai itu pasti bermanfaat buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Untuk itu di penghujung acara ini kami mohon kepada Pak Dr. Ustadz Hilmi Firdausi, Ustadz Firdaus, kami mohon untuk bisa memimpin doa penutup. Silakan. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا الله ya Tuhan kami ampunilah dosa-dosa kami ya Allah ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah ampunilah dosa pasangan hidup kami ya Allah ampunilah dosa anak keturunan kami ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa seluruh yang hadir di masjid ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kami yang mungkin selama ini lalai akan Ramadan kami ya Allah. Terlalu sibuk memikirkan dunia ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Jangan jadikan Ramadan kali ini tidak berbekas terhadap hidup kami ya Allah. Jadikan kemampuan kepada kami untuk mengisi Ramadan Kau tahun ini dengan kebaikan-kebaikan ya Allah, dengan amal soleh ya Allah, sehingga mampu menjadikan kami pribadi yang lebih takwa ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pertemukanlah kami dengan Lailatul Qadar ya Allah. Pertemukanlah kami dengan kebaikan-kebaikan Ramadan ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat menjadi hamba-hamba Allah yang taat, yang menjalankan kehidupan sesuai dengan tuntunan dan kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.